Saudara, mari kita buka sama-sama di Alkitab. Yosua 5 ayat yang ke-12. Saudara, hari ini saya akan share tentang musim. Ada new season, ada renewed strategy, ada renewed strength. Ada musim yang baru, ada strategi yang diperbaharui, dan harus ada kekuatan yang diperbaharui. Amin. Saudara, saya sungguh belajar bagaimana kekuatan dari musim kemarin tidak bisa kita pakai di musim sekarang. Apa yang menjadi jurus andalan kita di musim yang lalu tidak bisa kita maksimalkan di musim yang baru. Saudara, kalau misalnya engkau hari ini kita tinggal di Indonesia, mungkin kita nggak punya terlalu banyak musim. Hanya musim hujan dan musim panas. Tetapi kalau saudara tinggal di luar, ada musim semi, ada musim panas, musim gugur, musim dingin. Maka saudara akan mengerti baju musim lalu tidak bisa dipakai di musim depan. Sama lah kira-kira seperti di Indonesia. Walaupun banyak orang yang berkata kalau ada ri atau ada berbernya berarti musim hujan. Kalau Juni, Juli, Mei musim panas. Sekarang udah campur aduk semuanya. Tetapi kira-kira kita harus tahu waktu musim panas kita tidak usah mempersiapkan jas hujan. Karena sudah sangat panas. Walaupun di Indonesia tetap pakai jaket karena takut hitam alasannya. Tetapi seharusnya enggak. Kita tidak usah menyiapkan payung, walaupun sekali lagi di Indonesia tetap pakai payung karena panasnya kurang ajar, saudara. Tetapi kalau di luar negeri, ada musim semi, ada musim gugur. Jubah dan jaket yang kau pakai untuk musim gugur, itu tidak berlaku atau musim dingin. Dan jubahmu yang paling hebat di musim dingin, itu nggak berlaku di musim panas. Saudara nangkap sampai sini? Ada waktu setiap kali musim berganti, maka saudara harus mengerti ada senjata yang baru, ada strategi yang baru yang harus kita pakai. Saya ini melihat bagaimana seringkali kita ini terlalu lamban untuk manuver bersama Tuhan. Yuk kita buka dulu sama-sama. Di Yosua 5 ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-11. Dari ayat yang ke-11, Yosua 5 ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Ayat yang ke-12, lalu berhentilah. Ini adalah sebagian musim yang harus bangsa Israel lewati. Mereka pertama tinggal di tanah Kanaan, tanah yang sangat makmur. Mereka masuk ke tanah Mesir, juga makmur. Tiba-tiba masuk ke musim perbudakan. Mereka disuapin oleh makanan budak. Dan mereka menjadi nyaman dengan disuapin dengan makanan budak. Bawang prei, semua yang Pak Agung tidak suka. Dan tiba-tiba masuk ke padang gurun, Tuhan yang nyuapin. Ada mana turun dari langit, mereka butuh daging, dapat daging. Dan tiba-tiba mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mana berhenti dan mereka harus mulai nyangkul. Kekuatan musim kemarin, kemarin saudara cuma perlu angkat piring begini. Dan piringmu penuh. Tiba-tiba kau harus masuk fase, saudara ilahi loh. Saya mau nanya, mana yang lebih supranatural? Roti turun dari langit atau bercocok tanam? Roti turun dari langit lah. Tetapi tiba-tiba masuk satu musim, mereka gak begini. Gak makan mana, meskipun supranatural, rasanya cuma satu. Roti tawar yang ada manis-manisnya. Tiba-tiba apapun yang kau tanam, berlipat ratusan kali ganda. Mana yang lebih supranatural? Ya ratusan kali ganda. Supranatural-supranaturalnya, saudara makan roti mana. Pak Agung pernah berkata, mana itu artinya apa itu? Apa itu? Apa itu? Yang paling enak sekalipun, burung puyuh mentah, saudara. Itu yang paling enak di padang gurun. Dan sebagian orang akan berkata, lebih enak di musim kemarin. Gak usah kerja, cuman angkat piring, dapat roti, dapat burung.
Tapi sebagian orang akan masuk ke satu fase selanjutnya. Tanah perjanjian. Mereka nggak begini lagi, bercocok tanam. Wah udah happy, wah puji Tuhan. Sebagian dari bangsa Israel, udah Joshua cukup, di pinggir Kanaan cukup. Pinggir Kanaan tuh udah makmur. Saya coba cari ayat yang mengatakan tentang pinggir Kanaan yang tidak masuk sebagian dari suku Ruben, itu kena kutuk. Ternyata nggak ada. Mereka semua oke. Tapi sebagian orang memutuskan masuk ke tanah perjanjian. Beda lagi. Pertama saudara angkat piring, piringmu penuh. Sebagian suku sudah cukup, dia nanam 1 tumbuhnya 10. Saudara nangkep ya? Dulu saudara makan roti gratisan. Tiba-tiba sekarang saudara tanam pete. Karoli suka pete, muncul 10 pete. Saudara suka pir, tanam pir, muncul 10 pir. Tapi ada sebagian orang memutuskan masuk ke musim yang satu lagi. Perang. Perang. Mereka ketemu bukan cuman pete, bukan cuman pir. Mereka ketemu dengan makanan-makanan raksasa. Mereka aja melihat bangsa Israel seperti belalang. Pasti semua makanannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Semua anggur-anggur yang besar, semua madu-madu yang luar biasa, itu di dalam Kanaan. Itu di dalam tanah. Dan yang harus mereka hadapi bukan cuman cangkul. Dulu mangkok cukup, fase kedua cangkul cukup, sekarang gak cangkul. Pedang ngelawan kereta besi. Saudara tahu kereta besi? Kereta dengan pedang di kiri kanannya. Dan mereka akan melaju dengan sangat kuat. Semua ditabrak semua di depan. Dan bangsa Israel Tuhan memerintahkan tidak boleh membawa kuda sekalipun. Lari. Ya. Mungkin kayak kita kali. Jehovah Adonai gitu sembari lari. Musuhnya kereta kuda. Siapa yang menang? Tetap bangsa Israel. Itu musim. Apakah waktu Tuhan membawa engkau dari satu musim kepada musim, siapkah engkau? Mari kita buka sekali lagi sama-sama. 1 Samuel 24 ayat yang kelima. Daud juga mengalami fase dan musim. Musim pertama yang Daud lewati adalah menghadapi singa dan beruang. Buat saya menghadapi singa dan beruang saja sudah berat. Dan kerennya Daud setiap kali berantem, maka janggut singa, janggut beruang akan dipegang dan akan dipukul dengan tangan kosong. Bam, bam, bam. Musim yang berikutnya dia menghadapi Goliat. Dia tidak pernah berhenti di satu musim. Cuman ketemu singa, ketemu beruang, singa dan beruang enggak. Dia masuk ke musim selanjutnya. Ketemu siapa? Goliat. Yang gak punya janggut, gak bisa dipegang, saking tingginya. Untung dia punya senjata di musim yang baru, amin. Alih-alihan. Bam. Tapi ada satu musim yang buat saya paling mengerikan. Saudara nanti bisa baca di rumah 1 Samuel 24 ayat 5. Musim selanjutnya adalah membunuh raja yang sedang buang air besar. Saya mau tanya, mana yang lebih susah? Membunuh singa, beruang, raksasa, atau raja yang bahkan tidak melihat engkau? Sedang tidur. Raja tidur, Daud pembawa senjatanya, bawa tombak. Rajanya tidur. Mana yang lebih gampang? Membunuh singa, beruang, Goliat, atau raja yang sedang tidur? Pasti raja yang sedang tidur. Bahkan pembawa senjatanya berkata, tidak usah ditikam 2 kali. Cukup sekali kok. Sekali. Tancap. Satunya lagi pup. Ngadep sana. Daud di belakang. Di goa gak ada orang. Gak mungkin Saul pup ditemenin semua rame-rame kan. Ayo dorong, dorong. Saul sendiri. Daud berdua bertiga sama pembawa senjatanya. Gak usah pukul-pukulan. Itu udah posisi enak banget itu. Lagi jongkok udah tak berdaya lah itu. Sekali. Nggak tahu pisau mungkin. Tapi itulah musim Daud mengalahkan egonya sendiri. Ternyata yang paling susah untuk Daud bunuh bukan singa dan beruang, bukan Goliat, tapi raja yang sedang tidur. Dan kalau saudara mengerti, Daud itu sudah memerintah Israel selama Saul gila, saudara. Semua tua-tua menantikan kapan Saul mati. Itu semua udah tahu. Jadi kalaupun Daud bunuh, secara sah Daud boleh jadi raja.
Tapi Daud tahu yang paling susah bukan ketemu Goliat, raksasa. Yang paling susah bukan ketemu beruang. Yang paling susah waktu ketemu raja yang sedang tidur. Dia bahkan angkat pedangnya gak bisa. Dan dia tahu, kalau aku bunuh, bukannya aku menang. Kekalahan gue di situ. Dia tahan. Saya yakin Daud menahan dengan sekuat tenaga. Dan waktu dia keluar, cuman bawa kendi. Dia cuman memotong ujung punca jubah Saul. Itulah kemenangan yang sejati, saudara. Apakah engkau siap untuk masuk dalam musim yang selanjutnya? Orang-orang yang telat musim menghadapi Goliat, dia cari janggutnya, loncat-loncat. Ketemu Saul, dia akan bunuh penggal mungkin. Karena dia gak ngerti musim. Ada Esther. Selama 12 bulan dia dirawat. Tidak ada hal yang terlalu sulit. Dia tidak usah melayani siapapun. Cukup berendam. Dan ada musim, dia harus menghadap raja. Dan hadiahnya ialah kepalanya masuk dalam nampan. Itu adalah musim demi musim. Tapi ada orang-orang yang tidak pernah bisa masuk ke dalam musim yang baru. Ini yang saya mau ajak kita sama-sama pelajari. 1 Samuel 18 ayat yang ketiga. Siapa yang mau masuk ke musim yang baru dengan kemenangan, strategi dan kekuatan yang baru? Mungkin saudara selama ini berpikir gini, oh ya, MOG masuk ke level segini, maka kami jemaat, kami sebagai pasukan, kami cukup menopang segini. Ya, dulu bisa. Dulu bisa, sekarang enggak. Sekarang MOG segini, jemaat harus segini. Atau mungkin lebih. Dulu mungkin saudara kalau diajak nyanyi, kalau dulu menurut saya levelnya level ikan cupang kata Ibu In. Sekarang nyanyi dikit. Oh, praise the name of the Lord our God. Tapi ada musim, bahkan suara speaker pun akan dikalahkan dengan sorak-soraimu, saudara. Sampai deklarasi mic dikalahkan sama deklarasi anak-anak yang bahkan di belakang-belakang. Saking kerasnya. Itu musim yang saudara gak bisa mengandalkan musim yang sama. Oh ya nanti MOG upgrade. Ya kita tinggal bermegah di dalam kemuliaan mereka bisa. Itu dulu. Boleh bilang kiri kanannya, itu dulu. Sekarang aku juga harus upgrade. Habis ini kita nyanyi yang kuat ya saudara. Saya juga lagi melatih anak-anak. Saya berkata kita gak bisa dengan kekuatan yang kemarin. Mungkin kekuatan yang dulu Kojo 1 cukup mungkin. Kekuatan di musim selanjutnya. Ini gak bisa kekuatan sendiri. Harus korporat. Ayo kita upgrade sama-sama. Ayo bahasa roh yang kuat. Ayo bernubuat yang kuat. Sampai suaramu habis. Sampai pulang udah bisik-bisik semua. Nah bagus. Minggu depan kita latihan vokal sama Cika. Sampai suaramu gak habis. Coba lagi kita. Kita harus masuk ke level yang baru. Ada seorang yang bernama Yonatan. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, tim media boleh ditampilkan. Yang bahasa Indonesia 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan jatuh cinta kepada Daud, maka dia membuat sebuah covenant. Dan Yonatan membuka jubahnya dan memberikan senjatanya. Ada armor, ada sword, ada pedang, ada panah, dan ada belt. Itu artinya adalah jubah kerajaan, tanda pangkat dan kedudukan. Senjata adalah artinya semua senjata yang terbaik. Kekuatan dan kekuasaan juga artinya dia akan mengabdi kepada Daud. Yang diberikan sebuah perjanjian yang Yonatan berikan kepada Daud. Ini bukan perjanjian main-main. Ini sebuah perjanjian yang sangat berat. Perjanjian yang sangat kuat. Jubahnya dibuka, pedangnya dikasih, panahnya dikasih. Tapi kalau saudara baca kemudian, keesokan harinya roh jahat yang datang daripada Allah hingga atas Saul. Yang mengerikan adalah roh jahat itu ditulis 666 kali di perjanjian lama. Dan roh jahat itu berkuasa atas Saul. Dan musim berganti, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah mundur. Tetapi di 1 Samuel 20 ayat yang ke-43. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi. Dan Yonatan pun
pulang ke rumahnya. Setelah semua perjanjian yang dahsyat, yang hebat, yang kuat diberikan, tetap Yonatan tidak bisa keluar dari rumah dan istananya. Daud pergi berkelana masuk ke padang gurun. Yonatan yang sudah mengikat perjanjian, inilah kehormatanku, inilah pangkatku, inilah semua yang terbaik dari hidupku. Tapi kalau keluar istana, sorry Daud, aku gak bisa. Padahal ada satu kata yang Yonatan pernah katakan, engkau akan menjadi raja atas Israel. Jadi Yonatan ini tahu. Yonatan sangat tahu perjanjian sudah turun dalam hidup Daud. Engkau akan menjadi raja dan Yonatan akan menjadi orang kedua. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Saudara, ada banyak orang yang gak pernah bisa ikuti musim Tuhan. Ada banyak orang yang mereka ngerti, ya, yang ilahi itu di sana. Tapi lebih enak musim di sini. Kita nggak usah terlalu banyak berdebat, pasti lebih enak di istana. Meskipun dipimpin oleh raja gila, dibanding ikut masuk ke padang gurun dengan cikal bakal raja, katanya. Walaupun pemimpinnya gila, tapi ini tetap istana. Daripada ikut masuk ke fase yang berat, keantah berantah, dipimpin oleh seorang yang hari itu bukan siapa-siapa. Hari itu. Orang yang kedua ialah Mikal. Mikal ini adalah anak dari Saul. Seorang yang menarik Daud dari rakyat jelata menjadi anggota kerajaan. Jadi Mikal ini bukan orang bodoh korban, enggak. Dia ini orang hebat yang membawa Daud dari rakyat, narik masuk ke kerajaan, yang membukakan pintu, membukakan jalur, itu Mikal. Mikal ini someone. Mikal adalah seorang yang pertama kali menyelamatkan hidup Daud. Siapa? Mikal. Mikal tahu enggak Daud akan dipakai Tuhan? Tahu. Maka dari itu Mikal menyelamatkan Daud. Meskipun tetap pakai terafim, tapi menyelamatkan Daud. Tapi tiba-tiba ada musim, Daud berubah dari seorang suami, berubah menjadi raja yang dikenan Allah. Itu Mikal gak pernah ngerti. Yang di mata Mikal, Daud hanya suamiku yang kutolong dari rakyat jelata. Dia menjadi anggota kerajaan karena aku. Dia nikah sama aku. Meskipun aku tahu Daud cintanya sama Merab, kakakku. Ini cinta segitiga, saudara. Tapi tetap gak apa-apa, kata Mikal. Ini cintaku, pengorbananku. Tetap. Tapi dia gak pernah masuk ke musim. Dia gak pernah tahu Daud bukan lagi jadi suami hari ini. Dia nari di hadapan raja di atas segala raja. Dan dia bukan suami Mikal lagi. Dan waktu Mikal berkata betapa Raja Israel menelanjangi dirinya, tidak merasa terhormat, tiba-tiba kutuk langsung turun. Gak pernah ngerti, musim itu berubah. Saudara mungkin yang, ya ini bercanda serius saudara. Saudara mungkin yang lihat anak-anak penari, anak-anak youth, anak-anak rumah shalom mungkin. Dari mereka kecil, saudara tahu nakal-nakalnya mereka. Saudara tahu nyebel-nyebelinnya mereka. Saudara tahu waktu mereka melepaskan jubah Superman dan mereka jadi Clark Kent. Saudara tahu? Dia lagi melepaskan jubah Batman dan dia cuma jadi seorang manusia biasa, Bruce Wayne. Kita ini gak bisa lihat seringkali. Kita selamanya, ya bahkan beberapa saudara mungkin yang kenal. Saudara tetap akan melihat Randy sebagai anak yang suka pergi ke warnet. Kesia mungkin yang nerd. Saya suka ngatain Kesia itu kan dulu kurus tinggi gitu kayak jerapah saya bilang. Tinggi banget. Maka kita akan melihat mereka sebagai manusia-manusia. Kita nggak sadar betapa Tuhan shift dan angkat mereka. Dan waktu kita menjamah mereka, loh dulu kita main bareng kok. Kita keplak-keplakan bareng. Begitu saudara sentuh, dang kena kutuk langsung.
Saudara gak sadar. Saudara gak pernah sadar. Saya sungguh sangat menghormati para pemimpin-pemimpin di Mahanaim. Yang mungkin umur mereka ini jauh lebih tua dari Ibu Iin. Ibu Iin itu bukan yang paling tua. Bu Iren, Pak Luki, Kak Steve, Pak Steve. Walaupun paling tua tapi tetap dipanggilnya kakak ya, Kak Steve. Kakak dan ayah semua. All flesh kalau kata Joel. Tetapi mereka semua tetap memanggil Ibu Iin, Ibu. Pemimpin. Dan sebagian saya suka ngeliat ada orang-orang manggilnya tetap Iin. Aduh saya kayak aduh. Kita nggak pernah ngerti waktu ada orang yang diangkat Tuhan naik. Dan beberapa kita akan tetap tinggal di musim yang lama. Kita merasa mereka ini sederajat sama kita. Saudara nggak pernah tahu tiba-tiba anak pemenang yang mungkin selama ini suka suka minjem sustain keyboard, colokan listrik itu kita suka cari-carian. Tiba-tiba mereka diurapi Tuhan. Tiba-tiba mereka naik pangkat. Kita itu ya yang ngambil sustain. Oh tiba-tiba kutuk itu kena. Hati-hati. Makanya kita harus mengerti ada musim. Ada musim. Tiba-tiba waktu seorang itu diangkat Tuhan. Waktu kita masuk ke musim yang baru. Saya baru pulang dari Blora saudara. Baru banget. Dan saya sungguh ngelihat bagaimana musim itu berganti dengan sangat cepat. Sangat cepat. Saya lihat bagaimana mereka ini, jangan-jangan mereka ini bisa ngejar banyak dari kita. Saya lihat bagaimana haus dan laparnya mereka. Saya ini cerita, kita ini baru pelayanan waria. Dan di situ ada satu orang gembala mereka yang umurnya sudah 61-62 tahun. Bilang, Jos di Jawa Tengah ada warianya gak? Sebentar, saya chat Mami Yuli. Mami Yuli, sekarang kenalan saya Mami. Dulu kalau search di WhatsApp Mami yang keluar cuma satu. Sekarang Mami, wah ada deret deh. Mami Yuli, Mami Yani. Kan? Mami Yuli ada kenalan gak di Jawa Tengah? Oh ada katanya. Ini kenalan Mami Yani ya. Dan mereka sedang mempersiapkan bikin KKR waria di Jawa Tengah saudara. Begitu saya cerita, paling enak yang kedua, saya kan cerita pelayanan waria itu seru banget. Kenapa? Begitu kasih Bapak, wah itu rasanya mereka tuh benar-benar ngalamin kasih itu, gitu. Ngelihat mereka nangis ketemu Tuhan tuh mantap gitu loh rasa. Mereka langsung berapi-api, aku juga mau. Saya share, yang kedua yang enak adalah orang gila. Kamu mau khotbah apapun bagus, jelek, diurapi atau tidak, mereka tetap diberkati. Mereka langsung bilang, minggu depan aku ulang tahun. Bikinin aku KKR di tempat gila di situ. Saudara jangan pikir akan ada musim dan kita akan selamanya jadi nomor satu. Saya tuh suka ngompor-ngomporin anak-anak youth yang lain, YRB lah, Youth Rock Bandung. Nggak usah Youth Revival Bandung, Bevis. Saya suka bilang, Bev, ayo dong yang sakti dong. Biar kita tuh ada lawan dikit gitu loh, saya suka goda-godain. Tapi saudara jangan pernah berpikir selamanya kemuliaan tuh jadi punya kita. Saudara ini gak pernah tahu di akar rumput, asik. Itu sedang bergerak suatu lawatan yang dahsyat. Obaja lah. Obaja itu di sini siapa sih? Cuman dia kerjaannya apa sih di Sanggar kan? Yang saya dengar kalau dia lagi Cinike datang, banner dijatohin dia gulung dari awal biar kelihatan kerja saudara. Maaf Obaja kalau kamu nonton. Saya bongkar rahasiamu. Itu yang saya tahu kerjaan dia. Sisanya yang mengerjakan lawatan. Sekarang setiap minggu satu rumah singgah aja sekian ratus saudara. Kita mau berapa? 10 rumah singgah. Wah kita baru ngerjain 10 rumah singgah udah ngos-ngosan kan. Dapat berapa jiwa? 200. Oh kita sekali 300. Lah enak banget. Itu Obaja. Setiap hari keliling. KKR. Bukan KKR sih. Ya rumah singgah dia ya ratusan kok. Widya, SV, Julia. Dan juga semua pasukan-pasukan kita yang ada di pedalaman. Kak Obed. Saya gak tahu udah kurus atau belum dia ya. 7 rumah singgah saya gak tahu kurus atau kalau belum kurus keterlaluan Kak Obed.
Ganti sepeda ya tuh motornya. Setiap hari. Ada musim yang berubah. Dan jangan sampai engkau tertinggal, saudara. Yonatan gak pernah ngerti musim bahwa dia harus ikut Daud. Dan Mikal tidak pernah mengerti tentang musim di saat mereka ini harus melihat pemimpin mereka dengan cara yang berbeda. Tapi saya mau tutup dengan ada dua orang yang meskipun terlihat mereka selesai dari musimnya, tetapi mereka memutuskan untuk tetap mengejar destininya. Hakim-Hakim 20 ayat 15. Boleh saya minta bantuan untuk kita baca sama-sama. Hakim-Hakim 20 ayat 15 sampai 16. Satu, dua, tiga. Hari itu ceritanya 11 suku berhadapan dengan satu suku, Benyamin. 11 lawan 1, puluhan ribu orang Israel. Ratusan mungkin. Melawan satu suku. Tapi suku Benyamin dijaga oleh orang-orang yang kidal, yang tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Saya mungkin sudah pernah share di tempat ini. Orang Benyamin itu adalah the son of my right hand. Anak dari tangan kananku. Jadi kalau ada orang Benyamin yang kidal, itu artinya mereka ini adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang cacat, dan mungkin tangan kanan mereka dipotong. Jadi mereka terpaksa melatih tangan kiri mereka. Saudara, ini adalah orang-orang yang mungkin kelihatannya mereka sudah kelewat musim. Udah expired bahasa saya. Boleh bilang expired. Tapi mereka memutuskan ini belum saatnya untuk aku retired. Belum saatnya buat aku pensiun. Expired sih, patah kanannya, mereka melatih tangannya itu ngumbar, kanan terus, patah, kena perang mungkin, kepotong, cacat mungkin, expired, tapi tidak memutuskan retired, mereka latih kiri. Saudara, ngelatih tangan kiri itu gak gampang loh saudara. Saudara coba nulis, saya tangan kiri, saya itu suka main panah, kita sering main panah, dan itu dari tangan kanan, berubah jadi tangan kiri, susah. Apalagi ngumban. Saya ini dari sini ke begini, itu gak gampang. Pasti gak karuan. Panahnya itu gini, ngoek gitu, ngetong. Tapi orang Benyamin, meskipun expired, meskipun mereka ini, udahlah nyerah aja lah. Tapi dia mutusin, latihan, tangan kiri. Sampai di Alkitab ditulis, sehelai rambut pun gak pernah luput. Saudara bisa bayangin nih. Ini orang cacat. Minimal ginilah, minimal sering kena gitu ya. Meskipun mereka kidal, tetapi mereka sering kena. Sering. Jadi tetap gak kena, ini gak. Sehelai rambut pun gak ada yang luput. Pantesan waktu 11 suku nyerang, tetap menang siapa? Benyamin loh. Yang ketiga kali baru Tuhan menyertai akhirnya menang. Kalau Tuhan campur tangan kan selesai toh. Tapi sekuadratnya, seaslinya Benyamin tuh menang. 1 lawan 11 loh. 1 lawan 11. Yang nahan siapa ini? Sehelai rambut aja gak kenapa lagi jidat orang segede-gede gini. Kiri, dar mati semua. Mereka tidak memutuskan pensiun, saudara. Saya berdoa di sini ada Oma, the Dragon Slayer. Oma pembunuh naga. Ada Makconya Miel juga. Itu pendoa syafaat yang tidak pernah bolong. Oh itu dia, lagi jalan gentayangan di belakang. Itu ngambang saudara. Itu ngambang itu. Dia doling tanpa alas kaki. Itu kalau saudara zoom kakinya itu ngambang 2-3 cm kira-kira. Jalan. The Dragon Slayer. Lantai 5, saudara kesiangan, mereka on time. Oma ini gak pernah bolos, gak pernah telat. Saudara coba aja datang jam 5. Omanya udah main sama Miel kok. Saingan sama saya, gak pernah telat kita.
Oma mungkin butuh ekstra 10 menit buat naik ke atas. Maaf, jalan pelan, istirahat dulu. Saudara bertenaga, tapi tetap kalah sama The Dragon Slayer kan. Mungkin Oma ini kata orang expired, tapi belum saatnya retired saudara. Saudara harus nonton film Red, film kesukaannya Bu Iin. Red merah. Itu yang main Bruce Willis, oma-oma semua. Oma-oma semua saudara. Tapi sniper semua tak terkalahkan mereka. Red. Dan yang kedua saudara, mari kita buka sama-sama. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga. Ada 4 orang sakit kusta yang kemudian mengalahkan seluruh tentara Aram. Cuma dengan apa? Iman. Ini orang-orang kusta saudara. Mereka gak punya masa depan. Mereka gak punya pengharapan. Mereka terbuang kok. Makanya mereka ngomong gini, udahlah daripada kita mati, ayolah pukul-pukulan kita sama orang Aram. Bayangin, orang Israel aja takut sama orang Aram. Udahlah kita juga di sini mati kok. Ayolah perang-perang kita berempat. Serangan kusta. Siapa tahu kabur mereka. Takut kan penyakit menular. Ayolah kalau kita dipanah toh harusnya juga kita mati. Tetapi orang-orang kusta ini ayatnya Sengko. Toh kita juga mati kok. Mendingan kita coba. Mereka jalan. Dan seluruh tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda. Cuman orang kusta jalan. Membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Itu siapa? 4 orang kusta lagi jalan. Mungkin ada yang jempolnya udah copot, telinganya copot sebelah. Tapi mereka jalan di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Dan bahkan tentara Aram berkata, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja. Orang kusta disangka raja. Saudara. Kok bisa memutuskan masuk dalam musimnya Tuhan? Kita ini gak lebih dari orang kusta. Tapi musuh-musuh akan melihat kita adalah raja-raja saudara. Ini orang kusta jalan. Mereka dengar, wah gemuruh. Mereka kabur semua. Tapi maukah engkau memutuskan untuk tidak keluar dari musim Tuhan? Pak Agung selalu berkata, God doesn't call the equipped, He equips the called. It's not about our ability, it's about our availability. Itu gak pernah, Tuhan tidak pernah memanggil yang sudah diperlengkapi, tetapi Dia memperlengkapi yang dipanggil. Dan ini tidak pernah tentang kelebihan dan kekuatanmu. Ini tentang apakah engkau mau dipakai oleh Tuhan. Hari ini saya berdoa saudara, ada musim yang sedang berganti. Saya gak tahu seberapa banyak saudara itu mengerti ada musim yang sedang berganti. Saudara coba dengar, saya tuh suka dengar lagu penyembahan-penyembahan kita yang lama. Mulai dari The Journey. Datanglah rohku, bukan. Itu The Journey ya. Kayaknya mayor semua lagunya. Tiba-tiba masuk ke lagu Final Wave. Final Wave ada banyak lagu, ada Berjalan Bersamamu, Ku Berlari. Tiba-tiba masuk ke musim surga menyentuh bumi, deep call Santo Deep. Itu mulai penyembahannya makin dalam. Dan kalau sekarang dengar penyembahan kita, wah itu udah musim yang baru. Tapi tiba-tiba setelah 5 Juni, setelah Rosh Hasanah, kita tahu ada musim yang baru lagi. Yang gak cukup buat MOG berenang di depan kita dan kita cuman berlabuh di belakangnya. Ini saatnya kita juga ikut berenang saudara. Ikut dalamin, ikut ikut narik, ikut gotong, ikut nopang. Itu musimnya sekarang. Itu musimnya sekarang. Saya tahu ada musim yang berubah. Saya tahu ada musim yang berganti. Makanya waktu tarian raja, saya tahu ini gak mungkin bisa kita cuma nyanyi sendirian. Ini harus seluruh jemaat ini, harus semua pasukan kita gerak. Kasih korban, baru di situ kemuliaan Tuhan turun. Waktu kita ini bisa ngerti.
Tapi punyakah engkau iman? Akan ada musim saya duduk di sebelah Miss Cherry, dapat mic. Tapi kan saya rakyat jelata, Daud pun rakyat jelata, saudara. Orang kusta aja bisa dianggap raja kok. Waktu apa? Mau masuk dalam musimnya Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, saudara, sama-sama. Mungkin hari ini saudara berkata, saya ini cuma orang yang suka minta pinjaman. Tapi kata Tuhan, ada musim yang akan datang dan engkau akan jadi donatur di akhir zaman. Gak mungkin, mungkin. Gak bisa, bisa. Asal engkau mau masuk dalam musimnya Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu, Tuhan.